Damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mungkin belum sempat menyapa kiri kanan. Saat ini silakan katakan selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya. Terima kasih. Pagi hari ini renungan diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kemudian judul daripada tema bulanannya, Yesus Kristus itu adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Tema mingguannya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Firman Tuhan sudah dibacakan dan renungan saya, kalau saya beri judulnya adalah Teladan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saya membagi renungan ini dalam 3 bagian. Yang pertama, pelajaran saat itu. Yang kedua, penerapan saat itu. Dan yang terakhir, penerapan saat ini. Yang pertama, penerapan saat itu. Fokusnya adalah ketuhanan penebus dari ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kemudian ada 3 bagian, atribut, aksi, dan agung. Yang pertama, atribut. Mari kita lihat dan kita buka firman Tuhan di Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Yang pertama adalah atribut atau karakter atau sifat pribadi Tuhan Yesus. Kita lihat yang pertama ayat 6, dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Arti kata yang walaupun dalam rupa Allah adalah Tuhan Yesus itu segambar dengan Allah. Tuhan Yesus itu sebelum menjadi manusia adalah Tuhan Allah. Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah, bukan hanya manusia belaka. Kemudian aksi, tidak hanya pribadinya sebagai Tuhan, tetapi apa yang dia lakukan. Ayat 7 dan 8 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ketuhanan Tuhan Yesus tidak berkurang. Jadi pada saat dia menjadi manusia, dia tidak mengurangi ketuhanannya, tetapi tetap Tuhan dan ditambahkan kemanusiaannya, sehingga dia 100% Tuhan dan dia juga 100% manusia. Dia mengosongkan dirinya, Tuhan menjadi manusia, roh menjadi daging, yang kekal menjadi yang sementara, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, Tuhan menjadi hamba, hamba mati di kayu salib. Ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada 2 keteladanan Tuhan Yesus yang saya mau kita tanamkan dalam pikiran kita hari ini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya humility, yang kedua adalah servanthood, artinya adalah kerendahan hati, kemudian yang kedua adalah pelayanan. Dari ayat 8, rendah hati itu dapat kita lihat, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Kemudian dalam pelayanannya dikatakan, dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bapak Ibu sekalian, kita semua tidak ada pilihan, karena dosa kita akan mati. Ya. Orang-orang yang bunuh diri itu bukan memilih untuk mati. Mereka hanya mempercepat kematian mereka. Tetapi yang perlu diingatkan, Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dia tidak perlu mati. Dia memilih untuk mati supaya kita diselamatkan. Jadi itu luar biasa ya, itu ketuhanannya yang harus kita selalu sembah dan kita muliakan. Kemudian bagian yang kedua, bagian yang terakhir agung dari bagian yang pertama, ayat 9 sampai dengan 11, artinya ditinggikan, dimuliakan. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, jadi sebagai kontras, kalau Tuhan Yesus anak Allah merendahkan diri, mengosongkan diri, Tuhan Allah, Allah Bapa meninggikan Allah anak. Ya, dikatakan nama di atas segala nama. Ada satu ayat saya teringat, saya lupa ayatnya di mana. Tidak ada nama lain di dunia ini oleh karena nama itu kita bisa diselamatkan. Ya, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut
segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sebagai catatan, kalau Bapak Presiden Jokowi masuk ke dalam ruangan ini, kita semua akan berdiri. Kita semua akan memberi hormat. Tetapi kalau Tuhan Yesus hadir pada saat ini masuk ke ruangan kita, percaya atau tidak percaya, kita akan lutut, kita akan bertelut dan menyembah Dia. Karena Dia datang dengan segala kemuliaannya. Ya, itulah Dia Tuhan. Kemudian sebagai kesaksian waktu saya di Amerika, saya punya teman namanya Brian Powers. Dia ini orangnya gemuk, sudah meninggal, hamba Tuhan. Paling males kalau kita rame-rame nonton dengan dia. Karena apa? Kan Bapak Ibu tahu nama Tuhan Yesus itu dalam film-film Amerika atau film-film Inggris itu dipakai untuk kata-kata caci makian. Jesus Christ. Jadi dipakai bukan pada konteksnya. Nah, teman saya ini Brian, kalau nonton dengan dia, setiap kali ada kata makian itu, dia misalnya Jesus, langsung dia teriak. Lagi nonton dia teriak, He is my Lord and Savior. Dia katakan dia adalah Tuhan dan juru selamatku. Misalnya ada lagi Jesus Christ memaki, dia langsung teriak juga, He is my Lord and Savior. Jadi semua akan langsung bilang, shh. Tapi lama-lama saya pikirkan benar juga. Ya, banyak saat ini belum percaya Tuhan Yesus, tapi pada saatnya nanti semua akan bertekuk lutut menyembah Dia yang adalah Tuhan. Kemudian ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus ditinggikan dan Bapa dimuliakan. Tujuan akhir dari perjalanan sejarah manusia adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita ini sama seperti naik kapal terbang. Ya, manusia yang sudah pernah ada, yang ada dan yang akan datang, semua ini akan menuju satu tujuan. Semua akan menuju satu tempat di mana Tuhan Yesus akan diagungkan. Di kapal terbang ini bisa aja ada yang percaya, bisa aja dia jatuh bangun. Di kapal terbang ini bisa aja yang tidak percaya, menyangkal, menolak, apapun itu, tujuan daripada kapal terbang ini adalah menuju kepada kemuliaan Tuhan. Jadi pada akhirnya, percaya atau tidak percaya, kita semua akan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kesimpulannya dari bagian yang pertama ini, teladan Tuhan Yesus adalah rendah hati dan pelayanan. Kemudian bagian yang kedua, penerapan saat itu. Fokusnya adalah kesatuan persekutuan. Di ayat yang kelima, kemudian ayatnya yang ke-1 sampai dengan 4. Ada beberapa bagian juga, yaitu persekutuan, persatuan, kemudian praktek. Persekutuan. Mari kita lihat ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ini adalah berkat-berkat yang dinikmati dalam gereja. Harus ada dalam gereja, yaitu apa? Nasihat untuk menguatkan, untuk menegur, kemudian ada penghiburan kasih, kemudian ada persekutuan roh, kemudian ada kasih mesra, menunjukkan kemurahan, ada belas kasihan, menunjukkan kasih anugerah. Ini adalah berkat untuk ada di dalam gereja, ada di dalam persekutuan. Kemudian nomor 2, persatuan untuk menjaga berkat-berkat ini, yaitu nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, kemudian belas kasihan, harus ada persatuan. Ya, ayat kedua kalau kita baca, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, perlu persatuan untuk menjaga persekutuan yang ada berkat-berkatnya. Dan definisi yang paling bagus tentang persatuan, membaca di kamus apa aja ada di Alkitab, yaitu kata-kata sehati, sepikir. Ya, saya mau katakan dalam bahasa Inggrisnya, unity is not uniformity. Artinya persatuan itu bukan kita harus seragam. Ya, kita bisa berbeda. Kemudian unity is not unison. Unison artinya seperti menyanyi bukan hanya satu suara, tetapi seperti paduan suara, semua suara yang berbeda. Tidak apa-apa, itu katakan amin, tidak apa-apa. Ya, kemudian agak tergait. Tapi unison artinya
walaupun kita semua ada suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, bahkan ada yang bisa mengarang lagu di antara semua suara ini ada suara-suara fals yang kalau sendiri tapi kalau digabung jadi harmoninya luar biasa. Jadi artinya unity itu artinya semua suara menjadi satu. Nah, Bapak Ibu tahu apa arti university? University artinya unity in diversity. Artinya satu di dalam keragaman. Jadi kalau kita belajar di kampus dengan semua jurusan-jurusan, sebenarnya pengetahuan ini hanya untuk satu. Karena semua pengetahuan pada awalnya untuk Tuhan Yesus. Ya, mau ekonomi, mau hukum, mau apa saja, semuanya tujuannya adalah untuk satu. Jadi saya mau kesimpulkan, walaupun kita semua mempunyai pendapat yang berbeda, pandangan yang berbeda, temperamen yang berbeda, budaya yang berbeda, kalau kita sehati sepikir, maka tujuan itu akan dapat dilaksanakan. Ya, kemudian dipertegas lagi nih dalam ayat kita apa itu sehati sepikir, yaitu satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu kasih artinya kasih yang selalu memberi dengan membayar harga. Kemudian yang kedua, satu jiwa artinya satu pikiran. Kemudian satu tujuan, satu arah. Kemudian yang ketiga adalah praktek. Apa yang dapat kita lakukan? Mari kita lihat ayat yang kelima. Ini menjadi kerinduan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, berjemaat dalam persekutuan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dua hal, rendah hati dan pelayanan. Nah, praktek ini ada dua hal, yaitu rendah hati. Mari kita lihat ayat 3. Rendah hati dikatakan begini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tidak mencari kepentingan sendiri berarti kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kemudian puji-pujian yang sia-sia. Harusnya segala hormat, puji-pujian, siapapun dia dalam struktur organisasi gereja, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ya. Kemudian menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Bukan berarti diri sendiri penting, bukan berarti diri sendiri kita ini penting tidak penting. Kita harus memperhatikan diri kita. Tetapi di atas semua itu kita menganggap yang lain lebih penting. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, rendah hati ini satu definisi yang bagus yang saya pernah baca. Rendah hati itu berarti melihat diri sendiri dan orang lain sama di mata Tuhan. Kemudian yang kedua, dikatakan dan janganlah, ini dalam artinya pelayanan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain juga. Saling memperhatikan, saling melengkapi, saling memberi. Ini adalah pelayanan. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, salah satu alasan Paulus menulis kitab Filipi, ternyata ada perpecahan di gereja di Filipi. Perpecahan ini mari kita buka. Filipi 4 ayat 2 dan 3. Perpecahan bukan masalah doktrin, karena kalau doktrin pasti Paulus akan mengajarkan, tapi perpecahan ini karena relasi, hubungan yang tidak baik di dalam gereja. Filipi 4 ayat 2 saya bacakan, Yudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi ada konflik, ada ketidaksehatian, tidak sepemikiran antara dua wanita penting dalam gereja, yaitu Yudia dan Sintike. Dari ayat ini saja kita bisa lihat berkat daripada persekutuan adalah saling menasehati. Kemudian definisi dari persatuan adalah sehati sepikir. Kemudian ayat 3, bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi beberapa catatan penting. Untuk memberi nasihat seperti Paulus menasihati Sintike, Paulus menasihati Yudia. Artinya dalam menghadapi pihak-pihak yang berkonflik, kita harus mengerti dua pihak. Tidak bisa membela satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, perpecahan karena tidak ada sehati sepikir. Jadi perlu sekali diingatkan,
Kita berbeda, tapi kita punya tujuan yang sama. Perlu sehati sepikir. Kemudian perlu mediator. Kalau ada dua pihak yang sedang tidak sehati sepikir, maka ada pihak ketiga yang harus menjadi penengah, saling tolong menolong untuk sehati sepikir. Saya pernah dengar satu khotbah dalam bahasa Inggris, pendetanya itu memberitahukan bahwa kata nama Syntyche artinya adalah come together. Kemudian Euodia with beautiful words, artinya Syntyche datang bersama, with beautiful words artinya dengan kata-kata yang indah. Saya coba cari itu definisi itu di kamus-kamus, di buku-buku, nggak pernah ketemu. Mungkin pendeta itu sengaja karena untuk konteks persatuan memakai istilah itu, tapi saya pikir bagus ya. Artinya persatuan itu kita datang bersama dengan kata-kata yang baik di depan kita, jangan cuma di depan tapi juga di belakang kita. Kata-kata yang menguatkan. Nah, yang terakhir, yang pertama pelajaran saat itu, yang kedua penerapan saat itu, kemudian yang terakhir adalah penerapan saat ini. Fokusnya adalah kesatuan persekutuan. Ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau saya mau gantikan kalimat ini dengan konteks saat ini, hendaklah kita, Bapak Ibu sekalian dan saya, dalam hidup kita bersama sebagai bagian dari Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yaitu rendah hati dan pelayanan. Ayat rendah hati seperti ayat 3, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, hendaklah dengan rendah hati menganggap seorang yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Rendah hati itu adalah keputusan. Kita harus mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, penyangkalan diri. Jangan seperti cerita yang saya pernah dengar, dua orang pemuda ada di hutan, mereka lagi menikmati alam dengan teropong ya istilahnya, melihat kiri kanan, tiba-tiba mereka melihat ada beruang yang berdiri dan beruang itu ke arah mereka. Kemudian mereka panik, yang satu cepat-cepat ganti sepatu. Dia langsung pakai sepatu Keds, tadinya sepatu untuk naik gunung. Kemudian temannya bilang begini, kamu tidak akan bisa lari lebih cepat daripada beruang itu. Tapi temannya langsung bilang yang pakai sepatu, tapi saya bisa lari lebih cepat dari kamu. Artinya apa? Kadang-kadang dalam menghadapi masalah, kita cuma memperhatikan diri kita sendiri. Tapi itu bukan tujuan gereja. Kita harus saling memperhatikan, ya, kita harus saling menguatkan. Kemudian bagian yang kedua adalah pelayanan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pelayanan berarti kita siap memberi untuk Tuhan dan untuk orang lain. Memberi diri, talenta seperti Cantika tadi, karunia roh, waktu, uang, semuanya. Pak Pendeta, boleh nggak kami datang besok? Saya pikir untuk apa datang di tanggal 27 hari Senin? Tanggal 26 hari 26 hari Senin. Kemudian pas saya pikir-pikir itu hari ulang tahun saya, datang Jo. Rumah saya di Depok, jadi Tomang, Kebun Jeruk, daerah sini ke Depok itu cukup jauh. Kemudian di hari kerja, pada hari itu, di hari kerja datang tidak hanya satu, tidak hanya dua, hampir 20 orang ke rumah saya. Dan 20 orang ini ada yang naik motor, ada yang naik kereta api sampai 4 jam karena pulang kantor langsung ke Depok. Ya, kemudian sampai di rumah biasa toh, kalau orang Manado masak dulu untuk makan malam. Saya bilang masak, kemudian saya katakan diaken, salah satu diaken yang sedang masak, diaken, tolong siapkan renungan untuk nanti malam. Langsung kaget dia pas lagi masak langsung, aduh, mau bawa apa nih, mau bawa renungan apa? Saya mau katakan dalam sejarah hidup saya, keluarga Luhu 5, keluarga Tindas, tidak pernah dalam ulang tahun itu jam 12 dirayakan. Bangun. Ini ada kue. Ya, tapi pertama kali dalam hidup saya ada jemaat 20 orang lebih datang tanggal 26 malam, makan bersama,
di jam 12 di hari kerja nih besoknya, di jam 12 berdoa bersama, habis itu mendengarkan renungan untuk hari ulang tahun saya. Saya tidak akan pernah lupa semua itu. Karena itu yang saya mau katakan, itulah kesehatian, itulah sepemikir, itulah persatuan. Jadi saya harapkan di gereja ini, karena saya masih tetap aktif dan akan terlibat di gereja ini dan mengucap syukur. 5 tahun terakhir Tuhan membawa saya di gereja ini karena opa saya dari pihak mama tindas itu sebelum ada gerakan, ada pemuda remaja tindas dalam sejarah Gemim. Opa saya itu aktif di Tanah Minahasa untuk gerakan pemudanya, Paul Tindas. Jadi sangat-sangat mengucap syukur saya boleh terlibat di gereja ini karena kembali ke akar keluarga. Tapi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, persatuan itu akan ada kalau ada rendah hati dan pelayanan. Mari sesuai dengan teladan Tuhan Yesus kita beri yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, invitasi saya sebagai penutup, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk pribadi. Sudahkah kita menerima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan? Banyak orang hanya mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan. Karena kalau Tuhan, berarti kita harus hidup menyenangkan Dia. Sudahkah kita hidup menyenangkan Tuhan? Kemudian pertanyaan yang kedua untuk persekutuan, untuk gereja. Bila kita mengaku ketuhanan Yesus dalam kehidupan bersama, kita sebagai jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, sudahkah kita rendah hati? Sudahkah kita melayani? Sudahkah kita sehati sepikir? Kalau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini masih belum, mari kita belajar dan menerapkan teladan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Rendah hati dan pelayanan. Persatuan gereja akan terus ada bila ada rendah hati dan pelayanan. Menutup renungan ini ada sebuah lagu berikutnya, Dia Tuhan. Baik, tolong kunci C. Nah, ikuti saya. Dia, kunci D, naik ke D. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Boleh naik satu lagi, satu kali lagi. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati penerapan dan pemberitaan firman-Nya. Haleluya. Amin.